Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sorry, tepuk tangan semua. Dengan tema perumpamaan tentang seorang penabur, yaitu seorang penabur keluar untuk menabur benih. Kita akan belajar bagaimana cara menanam benih itu. Kita akan melihat bersama-sama. Oke, suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis di tanah. Ada 4 jenis, maka itu kita akan belajar. Yang pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah lagi. Dia tidak menghasilkan benihnya. Yang kedua, kemudian sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, tetapi benih itu bertumbuh dengan baik. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering dan tidak berakar dan tidak berbuah, tidak menghasilkan lagi. Yang ketiga, kemudian sebagian benih itu anak-anak, benih itu jatuh tanah di semak duri. Lalu makin besar, semakin duri itu dan mengimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah lagi. Sayang, tidak berbuah lagi. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 100 kali lipat. Hore anak-anak, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya adalah hati kita, anak-anak. Yang pertama, benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Contohnya anak-anak, main HP waktu beribadah. Jangan main HP waktu beribadah ya anak-anak. Sudah mengajar toh Pak Guru. Oke, yang kedua, benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu mengulang. Contohnya adalah malas membacakan Alkitab, merenungkan Alkitab. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Tidak hanya dengar dan tidak mempercayai firman itu benar, maka contoh adalah takut akan hari esok. Yang keempat anak-anak, sudah mulai mau habis, benih yang jatuh tanah yang baik. Firman yang didengar dan disambut yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Maka itu anak-anak, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi anak-anak, kita belajar hari ini dengan tema perumpamaan seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Terima kasih anak-anak, materi kita sampai sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir hari ini.